Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini setelah series kita selesai kemarin, kita akan membahas karburator ya Wizz Air yang tenaganya itu ngempos, kemudian konsumsi BBM-nya boros sekali ya pada motor Wizz Air dan karbu standar bawaan. Ya, beda dengan karburator seperti ini ya yang sudah aftermarket. Nah, ya, itu sangat berbeda sekali. Jadi untuk kalian yang motor Wizz Air-nya itu ngerasa ngempos tenaganya dan karburatornya dirasa boros untuk konsumsi bahan bakarnya, nah, kita ada tips dan kita akan bahas rahasianya dan penyebabnya itu seperti apa. Jadi buat kalian yang ngerasa karburator kalian sudah bosok atau sudah performanya sudah tidak maksimal ya, maka jangan dibuang untuk karburatornya. Simak video ini dan tonton video ini agar kalian bisa memaksimalkan karbu standar kalian ya. Nah, oke, untuk hal yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu adalah kebersihan dari karburator kalian ya. Bisa kalian lihat ini untuk penampilannya sudah berbeda ya. Nah, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah lakukan pembersihan pada karburator Wizz Air kalian, entah itu dicuci, entah itu direndam menggunakan sabun, atau bahkan dicuci dengan karbu cleaner atau bensin ataupun dengan thinner, itu sama saja. Yang penting hasilnya atau tujuannya supaya karburatornya kembali bersih seperti standar bawaan. Usahakan semua lubang-lubangnya pada dalamnya itu bersih total ya. Nah, setelah itu dilakukan, nah itu masih ada tahapan lagi ya. Jika untuk performa motor kalian tidak maksimal, nah, kalaupun hanya dibersihkan menggunakan bensin atau sejenisnya, itu tidak menjamin semuanya akan bersih ya. Usahakan kalian buat benda tajam ataupun bisa menggunakan jarum, kalian korek-korek bagian lubang-lubangnya supaya bersih, dan tentunya aliran udara lancar dan asupan bensin juga lancar. Nah, oke, setelah selesai semua pada bagian lubang-lubang, kemudian usahakan teman-teman cek pada bagian nozzle ya. Sebentar kita carikan contoh sebuah nozzle. Nah, ini adalah nozzle atau head nozzle dan ini adalah nozzle-nya. Nah, di motor Wizz Air itu ada nozzle pada bagian bawah, head nozzle seperti ini ya. Itu pasti akan kotor dan penuh kerak pada nozzle-nya ya. Nah, jadi kalian bersihkan sebersih mungkin seperti ini, dan kalian juga bisa mengembalikan fungsi lubang-lubang ini atau ukurannya dikembalikan seperti semula, karena yang jelas kalau sudah karburator lama ukurannya akan mengecil karena terjadi adanya korosi pada nozzle kalian. Nah, itu adalah pada bagian nozzle ya. Kemudian kita langsung ke pada bagian pelampung ya. Usahakan untuk settingan pelampung dari teman-teman ya, usahakan itu mencukupi ya. Jadi settingan pelampung dari teman-teman bagaimana caranya supaya mencukupi kebutuhan dari mesin ya. Kalau standar biasanya dibuat rata seperti ini ya, kalau untuk karburator standar. Nah, itu pada bagian pelampung. Oke, sudah jelas. Dan kemudian pada pilot jet main jet. Nah, untuk ukuran pilot jet main jet kalian bisa pakai ukuran sebelumnya dan kalian coba setelah dibersihkan, nah, ada perubahan atau tidak, ataupun jika belum ada perubahan kalian bisa
melakukan pergantian ukuran pilot jet main jet. Nah, untuk ukuran pilot jet main jet mungkin kita akan bahas di next video. Nah, kemudian setelah selesai semua, kalian bersihkan ataupun kalian rebus karburatornya dan sudah kalian bersihkan nozzle-nya. Nah, jika ada masih performanya kurang maksimal atau biasanya ngempos RPM tengah, RPM atas itu ngempos, kalian bisa lakukan modifikasi pada jarum seperti ini ya. Sebentar. Nah, jadi untuk ujung bawah kalian bisa lakukan amplas untuk modifikasi. Jangan banyak-banyak, ambil sedikit-sedikit sambil kalian rasakan. Karena apa? Supaya tenaga RPM tengah dan atas motor kalian itu tidak ngempos tentunya ya. Nah, itu untuk jarum. Nah, sebenarnya ini ada banyak modifikasi pada karburator Fish Air ini ya. Nanti untuk lebih detail kita bahas di video berikutnya ya. Kita bahas saja supaya apa? Supaya performa karburator bosok kalian itu kembali seperti semula atau kembali respon dan motor kalian kembali bertenaga tentunya. Nah, usahakan untuk melakukan setting angin atau pemutaran pada bagian angin, usahakan ketemu ini di 2 putaran saja ya, jangan sampai lebih. Kalau sampai lebih ini maka dipastikan settingan karburator kalian terlalu basah, ataupun settingan ini sampai mentok, diputar mentok ke kanan mentok. Nah, maka itu bisa dipastikan settingan karburator kalian terlalu kering. Dan jika terlalu kering maka dipastikan untuk tenaga atau power motor kalian tidak akan enak, dan gas sisa pembakaran atau saat lepas blayer maka itu akan ada istilah teng 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 teng. Nah, itu ada sisanya nanti kalau teman-teman lepas gas ya. Beda dengan halnya kalau motor Fish Air kalian sudah melakukan pergantian karburator aftermarket seperti ini ya. Beda dengan melakukan pergantian karburator seperti ini, kalian tidak perlu melakukan penyucian atau pembersihan, tinggal kalian lakukan penyetingan atau membuat karbu racing dari karbu-karbu seperti ini ya. Walaupun ini karbu aftermarket, ini bisa dibuat karbu racing tentunya, dan performa motor kalian tentunya akan lebih maksimal ya. Nah, oke, mungkin itu dulu dari video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang membahas mengenai kelanjutan motor Fish Air atau motor 2 tak tentunya. Oke, jangan lupa bantu subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.